Sahabat DKB, kita kembali jumpa dalam acara Pernikahan Bahagia. Kali ini dengan saya Pendeta Arlianus Larosa. Kali ini kita akan berbicara mengenai menghadapi gosip di dalam perkawinan. Nah, kita akan berbincang tentang bagaimana menghadapi orang-orang yang membicarakan kita di belakang atau yang menyebarkan berita yang tidak benar tentang relasi kita atau tentang kita atau pasangan dalam kaitan dengan pernikahan kita. Saya percaya bahwa sebagian dari kita merasa sangat terganggu dengan yang namanya gosip. Gosip memang menjengkelkan. Karena menjengkelkan, maka ada banyak orang reaktif dalam meresponsnya. Mereka lupa bahwa respons yang reaktif cenderung menghancurkan reputasi dan relasi kita. Nah, sebelum berbicara tentang bagaimana menghadapinya, saya mau berbicara sedikit tentang mengapa orang bergosip. Ini saya harapkan dapat menolong kita memberikan respons yang proporsional dan konstruktif terhadap gosip. Paling tidak ada 3 alasan mendasar mengapa seseorang bergosip. Pertama, gosip adalah sarana negatif untuk melampiaskan rasa tak nyaman dan aman. Kedua, gosip menjadi sarana untuk melepas emosi negatif yang menumpuk tentang seseorang yang berada di luar atau bukan bagian dari kelompok. Ketiga, gosip menjadi penanda kebutuhan akan kepemilikan dan pengakuan termasuk dalam kelompok tertentu. Sebab gosip biasanya bersifat rahasia dan hanya dipercakapkan dalam kelompok. Hanya anggota kelompok atau yang dianggap segolongan yang boleh mendapatkan info tentang pokok gosip dan yang digosipkan. Dan demikian bergosip dapat membuat seseorang merasa masuk dalam lingkaran pertemanan. Dan bukankah menyenangkan terhisap dalam lingkaran pertemanan, apalagi kalau itu lingkaran yang eksklusif. Di dalam lingkaran pertemanan itu, seseorang akan memiliki keberanian untuk mengatakan hal-hal yang negatif tentang seseorang yang lain yang ia tak berani omongkan ketika berada di luar lingkaran. Inilah yang memberi daya tarik untuk bergosip ria. Mereka lupa bahwa kalau seseorang bergosip tentang orang lain kepada dirinya, dia juga potensial menggosipkan Anda kepada orang lain. Ya, kalau seseorang menggosipkan orang lain kepada saya, maka orang itu potensial menggosipkan saya juga kepada orang lain. Happy couples. Sekarang tentang merespons gosip. Perlukah gosip direspons? Atau sebaiknya diabaikan saja? Nah, tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Ini bergantung pada pokok yang digosipkan dan tingkat kerusakan yang mungkin diakibatkannya. Karena itu yang dapat saya katakan adalah begini. Pertama, hindari bergabung dengan kelompok eksklusif yang menutup diri pada orang lain yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Kedua, ketika mendengarkan orang sedang bergosip, menjauhlah. Meskipun dalam diri Anda ada keinginan yang sangat besar untuk mengetahui isi gosipnya, kendalikanlah diri. Dan sekali lagi, menjauhlah. Meskipun yang sedang bergosip itu adalah sahabat-sahabat Anda, dan karena itu Anda berada dalam lingkaran persahabatan yang sama dengan mereka, jangan tergoda untuk bergabung. Tetaplah menjauh. Bahkan, andaikan yang mereka gosipkan adalah sahabat Anda, dan oleh itu Anda merasa gelisah, mungkin juga marah, tetaplah menjauh. Alihkan perhatian Anda. Cobalah lihat atau nonton sesuatu yang indah di HP Anda. Atau kalau sudah sampai di rumah, keluarkanlah kegelisahan Anda tentang gosip itu kepada pasangan Anda. Atau berbicaralah pada tanaman atau binatang peliharaan Anda, binatang kesayangan Anda. Percayalah, ini akan melegakan. Bahkan ketika yang Anda ajak bicara adalah pasangan Anda, ia dapat menolong Anda menjadi tenang. Ingatlah sahabat, ikut mendengarkan gosip tak akan membuat Anda menjadi sahabat sejati dan orang yang dapat dipercaya, tidak. Sebab gosip selalu didahului dengan kalimat, ini hanya antar kita saja ya, jangan cerita pada orang lain.
Seolah-olah Anda adalah sahabat sejati yang dapat dipercaya menyimpan rahasia gosip itu. Ini omong kosong, sekali lagi. Ini omong kosong. Anda tak bernilai sebagai sahabat sejati dan layak dipercaya karena mendengarkan apalagi membenarkan gosip. Ketiga, komunikasi langsung. Berkomunikasilah secara langsung. Bila Anda tak suka atau tak bersetuju dengan seseorang dan itu sesuatu yang sangat prinsip, berkomunikasilah secara langsung dengannya. Jangan membicarakan dia kepada orang lain justru ketika dia tidak hadir di situ. Itu namanya pengecut. Sebab yang suka bergosip itu sebenarnya pengecut yang tak berani berkomunikasi langsung. Komunikasi akan membuka peluang untuk persahabatan sejati. Bahkan andaikan reaksinya negatif, setidaknya Anda telah berusaha melakukan hal yang benar. Happy couples, bagaimana ketika Anda atau pasangan Anda sendiri digosipkan? Bagaimana meresponsnya? Hanya satu tips saya. Relakanlah. Sekali lagi, relakanlah. Ini memang tidak mudah, saya tahu. Sebab sebagian kita sangat dikendalikan oleh perasaan kita dan persetujuan orang lain atas apa yang kita hidupi. Sebagian orang menjadikan pandangan orang lain tentang dirinya yang dilakukan atau yang tidak dilakukan sebagai penentu ketentraman dan atau kebahagiaan hidupnya. Jadi gosip benar-benar mengganggunya dan tak merelakan berlalu tanpa diklarifikasi. Padahal, happy couples, memikirkan apalagi merespons gosip akan menyita begitu banyak energi dan menguras begitu besar perasaan. Dan itu tak pernah sebanding dengan hasil meresponsnya. Sebab kebenaran tentang diri kita tak pernah ditentukan oleh gosip dan respons kita asalnya, melainkan oleh tulisan dan lisan dan hadir kita dalam keseharian. Saya ulangi, kebenaran tentang diri kita tak pernah ditentukan oleh gosip atau respons kita atas gosip, melainkan oleh tulisan, oleh lisan, dan oleh hadir kita dalam keseharian. Jadi, sekali lagi, relakan saja. Ingat penjelasan saya di awal percakapan kita tadi tentang mengapa orang bergosip. Mereka mungkin sedang meluapkan amarah atau sedang berteriak karena sedang merasa tak nyaman dan aman. So, jangan habiskan energi atau menguras emosi Anda untuk memikirkan atau merespons gosip mereka. Jangan buang waktu untuk mengklarifikasi atau meluruskan. Tetap jagalah tulisan, lisan, dan hadir Anda dimanapun, kapanpun. Peliharalah relasi dengan pasangan. Tetaplah menjadi suami atau istri yang sepadan bagi pasangan Anda. Percayalah, gosip itu akan berlalu dan diri Anda akan terbukti benar. Kalau akhirnya terpaksa memberikan respons, maka respons yang pantas adalah rasa kasihan atas orang-orang yang tak nyaman dan aman itu. Karena itu, berdoalah untuk mereka. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.